Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapitri SPD CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Bukit, Kabupaten Banda Muria, Provinsi Aceh. Saya akan membagikan video aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Selamat menyaksikan. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa siswi dari segi ahli waktu dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memperkenalkan ini untuk mendengarkan diseminasi tentang budaya positif dari teman kita Ibu Sapitri SPD dan Ibu Rusmida yang insya Allah mereka berdua adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Banda Muria dan akan menyampaikan diseminasi budaya positif bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini kita dapat lebih menjadi guru yang profesional dan dapat bermanfaat bagi semua. Kemudian tak lupa pula salawat berikan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berkat beliau kita dapat merasakan nikmatnya berilmu pengetahuan, nikmatnya berislam seperti saat ini. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Bukit dan wakilnya. Kemudian yang saya hormati CGP Angkatan 10 Kabupaten Banda Muria. Yang saya hormati Dewan Guru dan teman-teman SMA Negeri 2 Bukit. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari acara kita hari ini kita awali kita buka dengan pembacaan doa dengan membacakan Ummul Qura yaitu Al-Fatihah. Mari bersama-sama kita baca. Baiklah, kemudian acara selanjutnya kita sambungkan sebagai pembukaan oleh Kepala SMA Negeri 2 Bukit yang diwakilkan oleh Ibu Dewi. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa berkumpul di SMA Negeri 2 Bukit Selamat berterima salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga sekali karena kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif oleh Angkatan 10 CGP Kabupaten Banda Muria. Nah, kami berharap dengan adanya budaya positif ini adalah suatu keyakinan yang kita pelajari di sekolah yang akan menjadi kebiasaan kita nanti di sekolah baik di ruang kelas dan maupun di lingkungan kelas yang akan kita terapkan dari hasil diseminasi yang Ibu akan sampaikan nanti. Semoga ini sangat bermanfaat sekali kepada kita sebagai ibu yang menjadi teladan bagi siswa dan siswi kita yang ada di semua. Nah, dengan adanya diseminasi budaya positif ini akan menjadikan budaya yang positif dan menjadikan aura positif bagi lingkungan kita, baik itu dalam segi pembelajaran dan pencapaian visi dari sekolah kita yang akan mencapai menjadi iklim pembelajaran yang lebih positif. Nah, untuk ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif Angkatan 10 CGP Angkatan 10 resmi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
kemudian guru calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanjung Priok yang mewakili SMA SMP Bu ya, maaf, SMP 3 Besar, yaitu Ibu Mustina Esti. Kepada Ibu berdua kami persilakan paslon. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai Bu, untuk meriwayatkan kita semua ya, untuk akan menguji kefokusan kita. Jadi ada activity sedikit ya. Ini kita mau menguji ketajaman kita. Jadi ini SPG-nya satu warna. Ini warna apa? Kalau tulisannya merah, berarti kita bilang merah. Ya. Jadi kita lihat warna tulisannya, bukan bacaannya. Lihat warna tulisannya dulu ya. Sekarang dulu, ya supaya warna tulisannya kita lihat. Fokus ke warna tulisannya. Ya. Sama-sama ya. Termasuk saya juga kadang-kadang orang yang nggak fokus. Jadi kita ini bagaimana supaya fokus. Jadi saya serahkan ke anak-anak sebelum belajar. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebelum saya mulai ada sebuah kalimat motivasi ya yang dari Mahatma Gandhi yang bunyi begini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Itu kalimat dari Mahatma Gandhi. Jadi saya rasa itu cocok untuk motivasi. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, ya tujuannya bagaimana kita selangkah lebih maju untuk menggapai masa depan. Jadi ibu-ibu
kesempatan ini ya, kami berdua dari CGP angkatan 10 ya, kebetulan perkenalkan teman saya namanya Bu Srinda dari SMP Negeri 3 Websam ya. Jadi dia bersama saya akan menjelaskan pemahaman budaya positif di modul 1.4. Adapun konsep inti dari budaya positif yang akan kami sampaikan, di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Pembelajaran paradigma baru atau naskah disebut dengan kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa aja isi dari profil pelajar Pancasila? Isi dari profil pelajar Pancasila ya, bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Sebenarnya Ibu ya, kurikulum merdeka ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya ya. Kalau dulu kita ada K13, di dalam K13 ya ada KIKI ya, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Jadi di dalam KIKI keempat KIKI ini tercermin juga profil pelajar Pancasila. Mungkin sekarang lebih spesifikkan. Makna disiplin ini bagaimana kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sekarang kita mau jadi apa? Kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Oh saya, waktu kecil saya ingin menjadi dokter. Untuk menjadi dokter itu apa yang kita lakukan? Kita harus bisa mengontrol diri kita. Supaya apa? Supaya tujuan yang kita inginkan tadi tercapai. Kalau sekarang misalnya kita guru, oh saya ingin guru yang ingin diteladani atau guru yang teladan atau guru berprestasi. Tapi ada step-step, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Itu dari makna disiplin. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, sekarang anak-anak melakukan sesuatu itu karena apa? Atau kita sendiri melakukan sesuatu itu karena apa? Apakah ada? Mungkin kita menghargai imbalan atau takut ancaman atau karena ingin dipuji. Ya. Jadi di sini Ibu, sebaiknya sebagai pendidik kita memiliki tujuan untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang benar. Jadi kalau kita mengharapkan menyampaikan sesuatu, mengharapkan imbalan atau karena takut atau karena merasa terancam, ya, berarti itu kita terpaksa, bukan keinginan dari dalam diri sendiri. Jadi bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif, ya, supaya kita maupun anak-anak melakukan suatu hal itu memang kehendak dari dalam dirinya. Bukan karena takut, misalnya takut mau kira tugas selesai, takut sama kira atau takut sama koleri. Ya. Jadi bagaimana anak-anak itu dia punya kesadaran dari dalam diri untuk melakukan sesuatu itu memang karena motivasi dari dalam dirinya. Itu mengenai disiplin positif. Adapun nilai-nilai kebajikan
Pancasila apa yang kebajikannya? Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertakwa mulia, mandiri, bernalar kritis, berkenegaraan global, berroyong dan kreatif. Ibu, Primary Yes Program ini adalah sebuah organisasi pendidikan yang diakui dunia internasional. Mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan keterampilan hidup dapat dipercaya, tulus hati, mendengar, aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Ini nilai contoh-contoh nilai kebajikan. Jadi ibu-ibu, kadang kita melihat ada anak-anak yang melanggar nilai kebajikan. Seperti tadi di profil pelajar Pancasila ada 6 nilai kebajikan. Dan pasti ada anak-anak yang melanggar nilai kebajikan itu. Kenapa? Kenapa anak-anak melanggar nilai kebajikan itu? Kita lihat sekarang anak-anak kita ibu-ibu, selalu pasti ada masalah dalam diri mereka. Apa yang salah? Sebenarnya apa yang salah? Jadi, setiap manusia itu membutuhkan nilai dasar manusia. Ada nilai dasar manusia. Kebutuhan dasar nilai manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita untuk terpenuhi dengan baik. Jadi kalau ada anak yang baik, pintar, rajin, dia bermasalah, itu mungkin kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Jadi sekarang ada pertanyaan romantik ya. Ini saya ambil dari modul ke-1. Ibu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hadi, sedang bingung menghadapi salah satu murid kelasnya. Beberapa anak kelas 2A telah datang kepadanya menunjukkan bahwa ia seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ibu sekalian menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Roni melakukan seperti itu? Jadi di sini kita nggak bisa langsung ngomong, kamu ya nakal ya mengambil makanan orang ya, jadi nggak bisa. Tapi kita lihat kebutuhan dasar apa yang dia nggak punya, sehingga dia mengambil makanan temannya. Apa yang kurang dari dirinya? Saya rasa kalau ini Wasmara dan Kamar. Menurut Wasmara, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sama Ibu? Ibu, terima kasih banyak. Jadi dalam kasus ini, kenapa anak yang melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar kita, yaitu melakukan tindakan yang tidak positif. Itu bisa aja pertama anak itu mengalami di rumah kurang perhatian dari orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah dia merasa kenapa pada saat situasi yang bisa dinamakan kombinasi, dia merasa lapar. Karena apa? Kenapa dia merasa lapar? Karena memang orang tua tadi tidak perhatian pada saat dia pergi ke sekolah. Ya, karena lapar, dia ambil punya kesempatan punya teman, maka dia memenuhi kebutuhan dasar dia. Aku sudah lapar, aku ambil aku makan. Nah, apa dia memperhitungkan apakah ini perilaku yang bagus atau tidak? Yang penting dia kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Kemudian yang perlu kita lakukan sebagai ibu dan orang tua istri adalah kita ibu memperhatikan anak kita pada saat anak melakukan positif atau tidak bagus, langsung kita tanya kenapa dia, apa yang Anda rasakan tadi pagi di rumahnya, kita tanyakan. Kemudian perjalanan dia dapat mungkin ada pengaruhan malam tadi. Dari situ mereka anak-anak tersebut menjawab, saya seperti ini, pasti dijawab oleh Bapak Ibu. Terima kasih Mas Marah. Jadi barangkali benar sekalian di dalam kelas sekarang ya. Jadi di sini ada kebutuhan anak. Di sini ada 5 kebutuhan dasar setiap manusia. Bukan anak aja yang itu ya, semua manusia termasuk kita. Ya, termasuk kita sebagai guru butuh ini. Ya, 5 dasar kebutuhan. Pertama, bertahan hidup. Ya,
mungkin tadi si Doni dia mempertahankan, dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar bertahan hidup. Mungkin teman-teman yang lain dilihatnya hidup kami sama orang tua yang makasih. Dia kok enggak, pada posisi lapar dia nyambil ya temannya. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge kamu bandel, kamu gini, nggak boleh. Kita lihat dulu kenapa dia melakukan itu. Ya. Jadi dia bertahan hidup, makanan, pakaian, tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan saya juga dia tidak mendapatkan kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi ada rasa sayang, diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tua yang sibuk ya. Ya sekarang kita orang tua anak-anak mereka sibuk. Kebanyakan anak orang tuanya ke kebun berminggu-minggu ya, sehingga dia kebutuhan dasarnya bahkan kalau ini sebenarnya hanya dua kebutuhan dasarnya yang lebih. Mungkin kalau anak kita mungkin lima-limanya nggak dapat sekarang. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi ada penguasaan. Ada kasih sayang, jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi, ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi mereka semua butuh ini untuk diakui, penguasaan, untuk diakui, untuk oh kamu bisa, kebebasan, jangan dia berekspresi, jangan kita tekan. Ya. Kesenangan, anak-anak, jangan anak-anak, kita butuh healing juga. Ya sebenarnya kita butuh healing, itu bermain. Gak mau selalu dalam kubur, gak mau kalau anak kita lihat selalu dia pulang sekolah bekerja, jadi waktu bermain tidak ada. Sehingga apa yang tercipta ya anak-anak sekarang kalian sungguh sedih ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasinya ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrisik. Motivasi intrinsik adalah keinginan yang menunda dan seorang faktor pendorong dari dalam hidup. Itu yang tadi saya bilang. Kita bekerja bukan karena orang. Kita melakukan sesuatu bukan karena takut karena apa. Tapi memang ada dorongan dari dalam diri kita. Bagaimana kita bisa seperti apa yang kita harapkan. Ya. Jadi, ada motivasi ekstrisik. Segala sesuatu yang dimulai melalui mata sendiri ataupun bosan, anjuran atau dorongan lain. Ini juga dia. Ya, seperti saya sekarang di sini karena anjuran, dorongan dari teman-teman. Ya. Saya di sini semuanya karena dorongan dari teman-teman, semangat dari teman-teman. Makanya saya bisa berdiri di sini. Ya. Sebelumnya makasih ya teman-teman. Jadi kita ada 3 motivasi dalam manusia. Kita melakukan itu karena apa? Ya. Jadi untuk menghindari kenyamanan hukuman. Ini banyak yang terjadi sekarang. Kita melakukan sesuatu karena takut sama atasan, karena takut murid melakukan sesuatu karena takut sama guru. Hanya satu guru yang kita takut sama siapa? Mungkin atasan. Berapa atasan kita? Cuma 1 atau 2 atasan yang ditakuti. Ya. 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu karena ada imbalan, ada penghargaan atau ada pengakuan. Yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut hidup yang di antara 3 ini, yang bagus yang mana kita lakukan? Yang nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini untuk menjadi yang mereka inginkan. Tadi saya bilang, kita mau jadi apa? Kita mau jadi guru teladan, mau jadi orang tua yang bisa mendidik anaknya sampai sukses, ya. Jadi ada mereka ingin untuk menjadi yang mereka inginkan atau menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita menghindari dari yang hanya sebentar, ya, karena apa? Hanya sebentar.
hanya kalau saudara yang minta baru saya kerjakan. Kalau sahabat saudara minta saya nggak kerjakan. Apakah itu bagus? Tentu tidak. Ya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Dan sekarang bagaimana kita mendidik anak kita menjadi mempunyai motivasi yang ketiga ini? Bagaimana supaya mereka tumbuh dalam dirinya motivasi yang nomor 3 tadi? Sebelum kita melakukan sesuatu, semua perlakuan pasti ada konsekuensinya. Gitu ya, Beb ya. Semua yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus kenal dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Hukuman itu tidak berencana, tiba-tiba. Terus peserta didik dia tahu apa yang akan terjadi di depannya. Yang ketiga, dia bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik dan psikis. Untuk sekarang ini, kita tidak boleh lagi menghukum. Tidak ada lagi menghukum dalam mendidik anak didik. Karena kalau kita menghukum anak didik, dia bisa trauma, bisa malu, dan dia bisa menimbulkan dendam. Itu yang paling bahaya. Apalagi sekarang sedikit dimarahi langsung kita satu kata, ya 2 kata, mengas terus. Ya. Jadi tidak bisa lagi menghukum. Konsekuensi terencana, disepakati suatu aturan. Peserta didik dibuat tidak nyaman. Sifat guru selalu memonitor peserta didik. Ini yang bagaimana? Oh, misalnya kalau saya di kelas kurangkan apabila 3 kali tidak masuk, maka orang tua dipanggil. Ada monitor. Berarti kita monitor 1 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali tidak masuk, berarti kita panggil orang tuanya. Itu konsekuensi. Bila saya membuang sampah tidak pada tempatnya, maka mungkin saya denda. Itu ada konsekuensi. Kesepakatan. Ya. Jadi anak-anak bertindak pasti berarti kita kalau aku begini apa yang terjadi? Kalau aku melakukan yang ini apa yang terjadi? Kalau aku melanggar nilai kebajikan apa yang terjadi? Ya, jadi ada konsekuensinya. Lalu yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi. Sekarang Ibu, kami di CGP, ya, misalnya mungkin sampai saudara sudah mengalaminya, kita diajarkan untuk menyelesaikan suatu masalah itu menggunakan restitusi, bukan melalui hukuman, bukan juga melalui konsekuensi, tapi melalui restitusi. Dalam tahapan restitusi ini, ya, ada yang pertama kita menstabilkan identitas. Biasanya kalau menstabilkan identitas ini, kita masuk dulu ke dunia dia. Misalnya, ada anak-anak yang terlambat karena mungkin dia kelamaan di kantin jajan. Jadi kita nggak bisa langsung, kenapa kamu terlambat? Kamu kan sudah tahu waktu gini. Nggak bisa lagi. Kita masuk dulu ke diri dia. Oh iya, memang. Atau iya itu paham. Kamu lapar. Kita menstabilkan dulu apa dia. Oh, mungkin ibu kalau jadi kamu mungkin kayak gitu. Kita sadarkan dulu, ya. Lalu ada pertanyaan yang kedua, ya. Validasi tindakan yang salah. Kalau kamu sudah begini, apakah menurut kamu itu salah? Jadi kita ada seperti komunikasi dengan si siswa. Tapi salah langsung kita lanjut. Atau kalau kamu melakukan gitu, menurut kamu benar? Ya Ibu. Lalu yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Sebelumnya kita harus buat dulu keyakinan puaskan keyakinan antara guru dan si siswa kan. Jadi kalau kita
kita. Jadi dalam memecahkan kasus anak-anak, kita tidak bisa langsung menjudge. Kamu begini, kamu salah, kamu nakal. Nggak ada lagi istilah yang begini. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah anak, kita pahami dulu dia, kita masuk dulu kita ke dunia dia. Dia sebenarnya paham ya. Kita masuk dulu ke dunia dia, kenapa dia melakukan hal tersebut? Mungkin anak-anak kita selama ini kita salah, termasuk saya Bu, saya sangat orang yang salah. Kalau lihat ini, proses sama anak kandung saya saja saya bersalah, karena saya belum menerapkan hal yang ini. Saya selalu menerapkan yang konsekuensi atau hukuman dulunya. Ya. Jadi sebenarnya ya pembelajaran ini bukan berguna untuk kita sebagai ibu, tapi berguna juga kita sebagai orang tua. Bagaimana mendidik anak kita di rumah. Jadi bagaimana anak di rumah, anak yang di rumah kita penuhi 5 kebutuhan dasarnya. Karena kalau kita harap guru di sekolah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tidak mungkin. Kita perlu di rumah. Sudah kita penuhi kebutuhan dasarnya yang 5 dasar ini. Ya. Terus bagaimana kita menyelesaikan masalah? Tentu setiap anak tidak lepas dari kesalahan. Karena mereka belajar. Anak belajar itu pasti ada salahnya. Yang karena anak belajar, guru kita orang tua belajar juga punya salahnya. Ya, ibu-ibu. Mungkin ini saya lanjutkan kepada teman saya Ibu Sida. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu yang telah hadir di ruangan ini. Sudah diperkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bandung Raya. Kebetulan saya berasal dari Kebetulan sekolah kami itu dikelilingi oleh pertanian. Jadi situasi dan kondisinya hampir sama seperti yang Bapak Ibu yang merasakan di sekolah ini. Anak-anaknya seperti apa sudah. Tadi sebelumnya Ibu Sabitri sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan diseminasi kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Siapa? Ya, ini keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi keyakinan kelas ini hanya dibuat di dalam kelas. Tapi kalau keyakinan sekolah berarti itu disepakati oleh semua stakeholder warga sekolah. Jadi semua disepakati oleh warga sekolah. Kemudian ada menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara implisit. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini disepakati karena bersumber dari dalam diri dia, dari dalam keyakinan dia, dari kemampuan yang dia punya, dari melihat kondisi yang ada di dalam kelas. Kemudian pembuatan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu ya, dia bersifat abstrak. Artinya abstraknya apa Bapak Ibu? Dia tidak tertulis tapi sebenarnya tertulis. Tidak jelas tapi sebenarnya jelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan menyeluruh. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Jadi pernyataan kelas ini tidak boleh bahasanya tidak membawa HP. Tidak, jangan, tidak boleh menggunakan jangan.
sesuai dengan peraturan yang disepakati oleh peraturan sekolah. Kemudian disusun dengan kata bagaimana singkat akan mudah diingat. Misalnya seperti apa? Mengerjakan datang tepat waktu. Misalnya seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah senang menerapkannya tadi Bapak Ibu sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, keadaan kelas, kemampuan siswa, harus membuatnya yang seperti itu. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan dan disetujui atas kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat berdasarkan apa yang kita sepakati. Misalnya dulu pertanyaan, misalnya kata anak A, nanti hari Kamis kita kan belajaran ini boleh tak aku pakai bajunya baju olahraga aja. Tapi kesepakatan kita di awal kan kita tidak ada memakai pakaian olahraga di jam pelajaran, misalnya pelajaran biologi misalnya seperti itu tidak ada masuk dalam kesepakatan. Berarti kesepakatan untuk memakai baju olahraga di jam pelajaran tersebut itu tidak ada persetujuan di dalamnya. Dan yang contoh pakai datang tepat waktu hadir di kelas. Jadi tidak boleh terlambat. Nah, tidak boleh lagi seperti itu maksudnya. Jadi kalimat positif yang disampaikan. Tepat waktu hadir di kelas. Kemudian harus bekerja sama. Jadi kita bekerja sama menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan. Itu seperti kalimat hentakan, perintah. Jadi bersama menjaga kebersihan. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya di kalimat tersebut. Dan kita taruhlah, letakkan. Nah, itu kan kalimat hentakan, kalimat perintah. Kemudian saling peduli. Kalau misalnya kita bilang jangan memukul, jangan menjahati. Jadi kita perlu menjadi kalimat positif. Saling peduli, saling menghargai, membantu sesama. Kemudian aktif di dalam kelas. Aktifnya dalam hal apa? Aktifnya dalam hal pembelajaran. Ketika guru bertanya, maka memberikan respon. Respon dengan cara seperti apa? Mengatakan tangan atau bu, seperti ibu saya mau menjawab. Tidak boleh. Asal sebagai serodok, itu nggak boleh. Nah, yang sering kita lihat sekarang kan anak-anak seperti itu. Ketika mau bertanya langsung, ayo ngomong langsung. Nah, kita kan kadang-kadang bingung mau menjawab apa yang dijawab sama anak. Ya. Kemudian dilakukan lebih awal. Ini sering ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu ya. Itu terlalu sering dilakukan tidak awal. Kadang-kadang sudah masuk waktu tengah jam 8 baru anak-anak sebut nyapu. Kemudian memakai seragam sesuai dengan ketentuan seragam yang telah disepakati. Misalnya hari Senin pakai putih abu-abu atau putih biru misalnya kalau pada SMP. Hari Selasa kita pakai baju batik gitu ya. Kalau hari Jumat Sabtu pakai baju pramuka. Itu sudah disepakati. Di luar dari kesepakatan itu setelah melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Ada dari Ibu Sari itu sudah
sekolah. Ya, kita tanya, kita panggil anaknya, misalnya namanya Agnes, misalnya. Agnes di perempuan, Agnes ya, kita buat namanya Terima aja, kita buat namanya Terima. Terima, sini dulu kamu nak. Kenapa nak? Apa tadi yang terjadi? Aku tadi bu ditangkap bu sama ibu ini. Aku tadi bu ketarik bu, aku kan tadi mau bolos. Saya sama ibu ini bu. Terus kenapa? Kenapa kamu mau bolos? Aku merokok, aku ketahuan, jadi aku takut berangkat ke sekolah. Saya bilang, anak saya, jadi kita harus lomba takut memang bersama anak. Sekarang nggak bisa nih. Kamu memang nakal, itu semakin menjadi-jadian. Ya saya rasakan. Nggak cuma dalam hal itu murid, tapi mendidik anak seperti itu kayak gitu nggak ada beda. Nah, setiap orang pasti akan melakukan kesalahan anak. Bilang, kenapa kok bisa buat kesalahannya kayak gitu? Bukan bukannya kesalahan. Pasti kan anak-anak bilang gitu, saya selaku itu dia yang ngajakku. Kan anak-anak suka menyalahkan. Dia yang ngajakku. Nah, aku tadi dipaksa aku merokok. Kalau kamu nggak dibilang jangan bu. Saya bilang, oh, terus kamu kayak mana? Aku udah salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Bapak pun belum pernah, ibu pun belum pernah buat kesalahan, tapi nggak merokok ibu. Nah, misalnya seperti itu. Kita pernah melakukan kesalahan. Kita jangan menjudge seorang anak bahwa kita pun bahwa tidak pernah melakukan kesalahan. Kita pun pernah melakukan kesalahan. Kita akan berusaha belajar dari kesalahan kita. Kemudian kita validasi tidak menyesal tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Iya bu, aku tadi disuruh sama kawanku. Katanya kalau nggak merokok aku bencong. Kalau nggak merokok aku nggak gentle. Kalau nggak merokok aku nggak hebat bu. Jadi kenapa bisa bolos ketahuan bu? Aku takut bu nanti dihukum, dikasih skor bu, dikurangi skor bu, kredit poin kurang, begitu ada kredit poin. Kemudian udah, kalau kamu memang mau merokok itu untuk apa? Ada apa fungsinya merokok itu? Untuk bawa benefit enggak? Jadi jantung enggak? Enggak. Jadi terbiasa aja lagi ya, katanya gitu kan. Kira-kira nak, apa cara lain yang bisa buat kamu menjadi jantung? Dan akan jawab, aku mau akan menjadi jantung kan? Kalau misalnya aku belajar dan sesuatu aku jadi pandai itu kan bu, kayaknya aku ya, iya seperti itu kita bilang kan. Kita tanya lagi, menanyakan keyakinan kelas di tahapan ketiga. Keyakinan kelas yang kita telah sepakati apa nak? Tak boleh merokok kan bu. Nah, jadi kok kamu buat? Ya betul aku udah menyesal bu. Dan kamu kalau udah gini nanti kamu nggak bisa jadi bapak polisi. Paru-parunya rusak. Dia anak sudah berpikir. Nggak bisa jadi bapak polisi, jadi tentara, misalnya seperti itu kan. Nah, jadi akan bilang, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dia akan bilang, saya mau jadi orang yang hebat. Kemudian ini, tujuan dari menstabilkan identitas adalah membawa orang yang merasa gagal akan berbuat salah menjadi lebih dari tadi. Kita bawa dia ke dalam bu, karena kalau kamu kayak gini, nanti kamu seperti ini. Kamu mau nggak kamu jadi kayak gini? Enggak bu, aku mau menjadi orang baik. Kalau kamu memang mau menjadi orang baik, kita bersama-sama untuk kebaikan hidup. Jadi lebih bersemangat lagi untuk datang sekolah. Nih, menstabilkan identitas ada beberapa nih. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Nah, kadang-kadang ini kita wajar ya. Itu wajar benar. Nggak apa-apa nanti kamu jangan lagi tapi manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Kita bisa misalnya dia merusak apa misalnya? Dia rusak speaker misalnya atau apa gitu kan? Kita bisa perbaiki. Dan kita bilang di bapak, ibu, jika dia apa ini kalau yang paling gampang ini berantem, kita suka berantem kan? Enggak bu, gara-gara dia kok bu? Enggak bu, dia akan saling kok. Mereka saling tunjuk-menunjuk. Ini apa? Kita bisa bilang, nah itu nggak mau cari, nggak mau tahu siapa yang salah di antara kalian berdua. Sekarang itu mau solusi dari kalian berdua bagaimana? Kalian berantem tadi, kalian udah pecahkan kaca. Solusinya perbaiki kaca itu kayak mana? Ya anak-anak kan bilang, perbaiki dengan cara yang mana? Kemudian, poin yang kelima, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini sering nih, anak ini, anak sekarang ini katanya mental healing, katanya
menjadi seorang siswa, seorang peserta didik. Kalau pertanyaan yang selama ini kira-kira sebagai keluarga, apa yang akan kita yakini? Mungkin Ibu bisa menjawab. Terima kasih Bu untuk pertanyaan sebagai keluarga terus apa yang kita yakini. Kalau sebagai keluarga kelas apa yang diyakini? Kalau saya di sini menganggapnya kayak kelas itu yang nyaman, yang ada di kelas itu bisa nyaman, salah satunya untuk belajar dengan melakukan dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati yang terjadi baik melalui luar kelasnya dan gurunya dan komunikasi dua arah. Terjadinya kelasnya nyaman. Ini adalah sebagai kelas yang nyaman, ya. Kemudian ada nilai apa yang kita sepakati tentang implementasi atau Menurut saya kalau nilai apa yang kita sepakati misalnya nilai-nilai moral kan, belajar rapikan kan, belajar rapikan kan, itu akan disepakati dalam. kemudian ada seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Sebuah kelas yang ideal bagi kita pun sebagai seorang guru punya gambaran kelas yang ideal. Enggak kursinya enggak cepat warnanya rapi, terus letak sapu tong sampah pada tempatnya. Kemudian papan tulis bersih, tidak ada sampah di lantai, ya seperti gambaran sebuah kelas yang menurut saya itu kelas yang ideal. Ada tanaman satu biji, tanaman penyerap oksigen, ya, atau CO2. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira kita ingin menjadi orang seperti apa kalau kita sebagai guru? Kalau saya posisi sebagai guru ya, saya ingin membahagiakan yang pertama kedua orang tua saya. Yang pertama, dan saya maunya jadi orang yang berguna setidaknya bagi keluarga saya, kemudian kepada masyarakat dan kepada negara. Itu tadi ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Banyak kok kita ingin menjadi apa? Kita menikah yang soleh, jadi kalau kita sebagai guru yang dirindukan masuk kelas, gitu ya. Kemudian ini ada video, kita lewatkan saja. Coba kita tonton, boleh? Salam dan bahagia ibu dan bapak guru yang baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tentang disiplin yang diterapkan di lingkungan sekolah dan dikenal dengan nama restitusi. Restitusi merupakan pendirian dari Sesudah restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan diri atau orang tua adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat itu posisi manajer aspek dari belakang yang mengamankan nilai baik dapat hidup dan bahwa siswa itu dari menanyakannya sudah selesai ya. Kemudian video tadi itu adalah video akhir saja. Kemudian ada satu kata-kata motivasi untuk kita semua. Apa kira-kira ini kalau kita renungkan ini siapa apa sih? Siapa sebenarnya yang harus bahagia? Siapa sebenarnya yang harus bahagia? Dari kalimat ini benar, siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna.
bahagia. Ketika guru bahagia, percaya lagi. Coba kita rasakan juga ketika kita masuk dalam kelas. Kita bikin anak belum yang ngomel hilang, anak-anak pulang, anak-anak nggak suka. Jadi ketika kita berbahagia masuk kelas, assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat semua? Iya, ya bang, ganteng kali, kata cantik kali hari ini. Ya, ayo, katanya gitu kan. Pasti kita pun nggak ada yang melawan pasti juga dengan hujan dari awal. Hormon di otak kita itu akan meningkat. Hormon kebaikan, segala hormon kebaikan akan meningkat ketika kita dalam keadaan bahagia. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama menjadi guru yang berbahagia. Sekarang semuanya silakan tertawa. Tertawa bahagia. Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ruangan ini. Sangat membantu sekali kami melaksanakan tugas modul kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini diskusi boleh ya? Masih ada materi ini? Masih bisa. Bisa ya. Tadi yang dikatakan sama ibu banyak yang ya setelah tadi bahwa bahagia ya kan. Nah, kalau sudah bahagia kita tentunya mungkin manusia ini guru ya terlepas dari gurunya datang dari rumah mungkin gurunya nggak bahagia, ibunya nggak bahagia, tapi mungkin terkadang dalam melaksanakan tindakan keras tetapi kita sebagai guru dari rumah awalnya sudah tidak bahagia. Nah, ini berkaitan dengan guru bimbing konseling. Ketika guru tidak bahagia di rumah, namanya manusiawi, ada aja yang harus mungkin hambatan ketika berangkat ke sekolah, dan ini jangan dibawakan anak tidak belajar. Ya, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan bimbingan konseling kelihatan guru itu bahagia ketika seperti apa dari Ibu praktekkan bahwasanya menyebut nama, kemudian sentuh siswa, lagi apa ya aktivitas tadi pagi, sehat anak Ibu, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu kata-kata untuk menyentuh anak, maka anak akan terimanya kita sebagai ibu yang betul-betul perhatian untuk dia. Ketika anak begitu, itu sampah, kenapa kayak gini kelasnya, kenapa ini seperti ini, itu mungkin cerminan dulu bahwa di rumah tidak bahagia. Nah itu, makanya saya sebagai meminta kepada teman-teman duduk dari sini, walaupun sesakit apapun di rumah, jangan menunjukkan maupun tidak bahagia ini di rumah, karena itu tampilan anak kita sengaja dengan perilaku kita sendiri. Gitu. Nah jadi cukup untuk menghilangkan kebahagiaan tadi tidak ada, cukup sebutkan aja nama siswa tersebut untuk mengalihkan konsentrasi yang kita tidak mampu berbahagia tadi. Karena apa kabar hari ini? Kenapa kamu tadi pagi? Kenapa seperti itu? Itu akan sendirinya kita dinilai oleh anak positif, meskipun kita kacau walaupun. Dan ini mungkin kabar saya sudah terjadi semua. Mungkin saya dari guru kita kepada guru yang calon guru pernah 2010 ya. Mohon maaf ini mungkin tanggapan dari guru berbagi. Ada yang seperti ini di khusus masih terjadi. Ini mohon kalau memang terjadi bagaimana kita dengan pertemuan kali ini kita di sini jangan kita. Nah, ini kadang-kadang di luar untuk terjadi. Terima kasih sekali nih Ibu Asmara ya, sesuai dengan namanya Asmara ya, jadi membawa gelora. Nah itulah sesuai dengan nama. Memang nama itu adalah gelora. Ini yang disampaikan oleh Ibu Asmara itu memang benar. Ibu Asmara ini kan sekolah ya, bisa membaca. Ibu ini kalau melihat saya sedih. Saya menyedihkan seperti itu.
Bu, jangan dulu. Tadi makanya agak pertama tadi sama Bu Sumi agak terdiam dulu. Karena boleh makan. Apa model yang buat Bukan gitu lagi itu bukan apa itu. Begitu juga saya di sekolah pakai. Begitu saya sampai di sekolah, mereka dari kaki kami sampai ke sekolah itu kan jalan kita lagi itu mobil. Kadang-kadang senggol keserempet dikejar, mengejar semua sampai di sekolah. Begitu masuk dari gerbang, di pinggir, gugus, ibu cantik kalian bilang, jadi hilang, iya nak, ya Allah, ya gugus saya ini kalian kan bisa punya uang receh, kayak mana tuh? Nanti aja jadi kami ibu yang enggak, kayak gitu, pokoknya saya bilang iya aja. Terus tadi, kalau itu masih bu, itu masih dalam masa operasi. Kadang-kadang kita namanya manusia, semua teman itu tidak sama, tidak ada yang sepenuhnya menganggap tidak ada. Gugus kok berat hari ini? Kadang-kadang kita suka sama kamu. Tapi kita memang semakin jauh, Masya Allah. Kok berat hari ini? Kok tempat itu beda? Kadang-kadang ini dikurai. Kok seperti itu warnanya ini? Itu kadang-kadang kan, itu sebenarnya tuh ketika seseorang terlambat, ini yang ngomong ini rasa saya. Yang saya rasakan ketika seseorang terlambat, maksud saya dulu. Dia dulu. Dia masuk dulu. Biar wajahnya tuh merona lebih dulu, baru kita tanyakan. Coba, yang ini bajunya warnanya beda, coba beda. Salah coba ini. Ada jelasnya seperti itu aja. Kadang-kadang kita yang namanya diri ini, sesekali kita bisa menanggapi dengan baik, tapi sesekali kita tidak bisa menanggapi itu dengan baik. Nah, sebetulnya jadi bukan ini menurut saya. Biarkan dia dulu. Biarkan dia menangani pikiran. Berarti kan pasti dia dalam kelas, keluar dari kelas tidak ada orang yang berbeda dari dia. Ya kan ya? Kenapa? Gagal kita tanya tadi kok telat kak? Tadi kok telat deh? Kenapa tadi telat deh? Masuk kelas juga seperti itu. Saya ini punya banyak. Kalau dibuka di dalam kepala ini benangnya tuh busuknya bukan dari busuk. Entah apapun namanya. Tapi ketika memang masuk kelas kita harus bu. Jadi kalau saya nggak datang satu hari bu, anak-anak ya ibu sebenarnya nggak datang. Kan pernah kan kemarin kamu praktikum yang dulu di bulan besar. Kamu sakit apa? Namanya saya di SMP kan bu. Kamu sakit apa? Kamu sakit bilang, iya bu. Jadi yang tidak sini bu. Itu kayak gini aja bu. Nah gini aja bu. Nanti kalau di jam saya sering bawa anak-anak belajar di luar. Kalau tentang jalan ini, saya bawa kantin langsung bu. Lihat anak punya jajan suka di kalian yang mana? Saya suruh lihat mak di kemasan kalian itu ada makanan apa? Jadi anak senang bu dengan cara kayak gitu. Pelajaran ya, ada sampah organik apa itu juga. Ayo anak-anak, jajan putih kayak jajan. Habis itu sampah kalian itu sampah apa? Plastik itu kok di pelajaran itu tuh masuk ke dalam sampah apa? Sampah yang tidak bisa dikeluarkan kamu. Jadi anak belajar dengan sendirinya. Kita pun akan terbawa orang, apalagi kita kadang ibu, anak-anaknya orang Jawa, itu bahasanya bahasa Jawa, kadang-kadang kita buat ending ya, katanya gitu kan lucu, kita melihat dari itu ya. Jangan lagi ada dalam keadaan jadi berimbas kan. Anak itu adalah sebenarnya bebek. Dia kadang-kadang bisa sama kok perkelahan gini kan bukan? Karena kita emosi tadi asik sama itu sebenarnya itulah letaknya di kita. Letaknya di kita bukan di apa. Kita bilang apa kadang-kadang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih ibu yang sudah merelakan waktunya hampir setiap jam lebih yang bersama kami. Jadi apa yang kita dapat dari ibu? Ternyata banyak, kalau bagi saya mungkin banyak yang sudah saya dapat. Dari dulu saya jadi ibu apa, sekarang menjadi ibu yang bagaimana. Jadi
Jadi mungkin ya, pembelajaran ini saya bilang tadi, bukan kita hanya sebagai guru, tapi saya lebih ke orang tua. Karena di sini juga saya orang tua dari murid-murid. Di rumah juga orang tua dari anak. Mungkin sama ini sudah salah kita menangani masalah mereka. Tidak kita penuhi kebutuhan mereka sehingga mereka menjadi ya memberontak. Ya. Jadi saya harap dengan pelajaran dengan presentasi hari ini kita bisa berubah mungkin apa yang kurang baik kemarin hari menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin begitu aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama, telah kita perdengarkan tentang ekspresi budaya positif, di mana budaya positif ini dapat kita berlakukan di mana saja kita berada. Kita bukan sebagai penghukum, kita sebagai pimpinan. Kemudian murid yang bahagia akan berhasil apabila gurunya juga bahagia dan gurunya menjadi teladan, baik itu dari segi ilmu maupun dari segi perilaku. Baiklah, hari ini telah kita selesaikan acara kita. Mari bersama-sama kita tutup acara kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini berkah dunia akhirat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah kita selesaikan acara kita. Mari bersama-sama kita tutup acara kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini berkah dunia akhirat. Amin. Saya akhiri.